Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pagi ini kita akan mulai showcase tentang degradasi nasionalisme pemuda Indonesia yang akan dipaparkan oleh kelas teknologi pendidikan B, dan di sini sudah hadir Dewan Juri Ibu Imas Kurniawati SPD MPD yang akan menjadi orang yang menghakimi ya dan menjadikan juri apakah kelompok ini sudah baik dalam menjelaskan, menjawab dan memaparkan berbagai data yang sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Kemudian nanti beliau juga akan membacakan kelompok mana yang nilainya di atas rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Seperti itu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau di akhir ada penilaian. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 kelompok yang akan presentasi. Kelompok 1 menjelaskan tentang masalah, apa, mengapa, dan siapa. Ya, kelompok kedua akan menjelaskan tentang alternatif-alternatif kebijakan. Kira-kira bentuk apa saja yang bisa menanggulangi masalah yang sedang dibicarakan. Dan kelompok 3 akan memilih satu kebijakan yang paling relevan, paling praktis, dan bisa dipraktekkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan kelompok 4, dia akan membicarakan tentang bagaimana tahapan-tahapan agar kebijakan yang dipilih itu betul-betul dapat dibumikan. Ya, atau istilahnya dalam istilah Pancasila itu membumi. Jadi tidak menghayal tapi betul-betul dapat dilaksanakan. Baik, tanpa mengurangi hormat kepada Dewan Juri, kita akan mulai saja presentasi dari kelompok pertama. Oleh sebab itu, silakan kepada kelompok 1 untuk menekan tombol raise hand-nya. Sudah lengkap? Kelompok 1 sudah lengkap? Kelompok-kelompok untuk memimpin memberikan salam kepada Dewan Juri. Ayo teman-teman kita memberi salam. Oke, dan silakan kepada ketua kelompok untuk mengenalkan anggota kelompoknya. Baik, terima kasih Bapak Asep. Yang pertama yaitu ada Tiffany Anastasia sebagai juru bicara kelompok 1, kemudian ada Ade Cahyono, ada Angela Pratama, ada Muhammad Rifki, ada Siti Amela Fasah, ada Atala Simarkayan, ada Girsang Caroline Mary, kemudian ada Ade Ilham Fadilah, kemudian ada Putri Agustina, kemudian ada Dita Putri Nur Fauziah, dan yang terakhir ada Niken Vintang Erdiana. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Asep Dahlia. Baik, terima kasih kepada Tegar ya, sudah menyebutkan nama-namanya. Dan tibalah kita pada sesi penyajian. Waktu dan tempat disilakan kepada Tiffany sebagai juru bicara kelompok 1. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Asep Dahyana yang telah memberikan waktunya, kesempatannya. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparannya. Saya Tiffany Anastasia sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan masalah pokok atau latar belakang dari masalah yang kita ambil. Masalah yang diangkat mengenai nasionalisme Indonesia yang mengalami degradasi. Sejak puluhan tahun lalu, nasionalisme menjadi isu yang terus dibicarakan di Indonesia. Bagaimana tidak, saat ini nasional Indonesia mengalami degradasi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai konflik antar etnik, agama, keos, ujaran kebencian yang mengatasnamakan SARA, ditambah lagi dengan generasi muda yang sudah mulai acuh dengan budaya tradisi di daerahnya masing-masing. Selain itu, masyarakat Indonesia juga lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri.
Era globalisasi dan segala kemajuan teknologi yang mengikutinya ibarat dua sisi koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif ini yang kita fokuskan, yang sangat dirasakan, bahkan sedikit demi sedikit menggerus kestabilan negara. Yang menjadi sorotannya kali ini adalah bidang ekonomi, di mana masyarakat Indonesia cenderung mencintai, juga cenderung menjadi konsumtif terhadap kemajuan teknologi. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Perdagangan, baik, boleh next slide. Next slide. Nah, berdasarkan data yang disajikan oleh satu data Kementerian Perdagangan.go.id menunjukkan peningkatan secara signifikan terhadap barang impor dan dalam rentang waktu 6 tahun pada periode 2017 sampai 2022. Berikut yang bisa kami paparkan, seperti yang bisa kita lihat bersama-sama, terdapat data di mana menunjukkan signifikannya barang impor yang masuk ke Indonesia, bukan hanya bidang ekonomi, namun kini karakter muda-mudi Indonesia dilanda degradasi, budaya hidup hedonis, tawuran, seks bebas, dan juga lagi kenakalan remaja lain yang dipelajari secara mudah melalui gadget. Kemajuan teknologi membuat budaya asing lebih mudah masuk ke Indonesia dan diakses oleh generasi muda kita. Bahkan di beberapa kondisi, anak muda sekarang lebih mengenal budaya asing dibanding budayanya sendiri. Ini tercermin di mana ketika seorang anak tidak bisa atau tidak dapat mengingat lagu-lagu nasional dan lebih cenderung mengingat lagu-lagu dari negara lain seperti itu dan mencintai idola-idola dari negara lain dibandingkan mengetahui pahlawan-pahlawan nasionalis. Nah, disinilah peran Pancasila dalam merevitalisasi jiwa-jiwa anak muda agar memiliki jiwa yang nasionalis dan cinta tanah air. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok 1 paparkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Asep Dahlia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada juru bicara. Ya, dan kita akan langsung saja disilakan kepada Dewan Juri, Ibu Imas Kurniawati untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan kelas. Ini kelas jurusan prodi apa ini Teh? Teknologi pendidikan, Ibu. Oh, masih Tekpen. Oke, siap. Ya, dari paparan yang Anda sajikan, saya ingin bertanya tentang alhamdulillah, maaf. Tentang hal yang mendasari hal dasar apa kelompok kalian mengambil kasus ini, dan kalau misalnya ada data dan fakta mengenai nasionalisme mengalami degradasi itu apa gitu ta? Adakah si data fakta itu bahwa si generasi muda teh udah mengalami degradasi nasionalisme gitu ya? Coba ditayangkan lalu dijelaskan mengapa alasan yang mendasar kalian memilih kasus ini. Terima kasih. Maaf ya ini agak berisik di tempat saya. Terima kasih Pak Moderator. Silakan kepada kelompok 1 untuk langsung dijawab. Silakan, apa yang mendasari dan adakah data faktanya? Ayo, silakan dari 11 orang. Sepertinya pertanyaannya terlalu berat, Bu Imas ya, sampai anak-anak tidak bisa menjawab. Wah, itu pertanyaan dasar, Pak Asep. Apalagi harus menampilkan data dan fakta, itu harusnya kan kalian membahas tentang masalah. Otomatis kenapa kalian mengangkat masalah ini, otomatis ada data dan faktanya. Jadi alasan kuat kalian mengangkat ini, membahas ini, menganalisis ini. Betul tidak, Pak Asep? Ya, betul Bu Imas. Silakan kelompok 1, karena waktunya terus berjalan. Mungkin Tiffany sebagai juru bicara. Punten Pak, izin menjawab. Silakan.
hal-hal yang mendasari kita mengambil topik ini adalah maraknya konten-konten hiburan di dunia maya pada saat ini karena perkembangan teknologi, interaksi sosial media tanpa batas gitu dibarengi dengan perkembangan ilmu dan teknologi sedemikian pesatnya banyak dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan berdampak pada terdegradasinya nasionalisme di Indonesia khususnya di kalangan siswa pelajar. Kemudian yang tadi kami paparkan bahwa budaya-budaya Eropa dan budaya Barat itu sangat merajalela karena kemajuan teknologi ini gitu. Kemudian bukti apa yang sudah kita tahu adalah bahwa tawuran, narkoba, seks bebas itu sudah melebihi batas gitu. Seperti telinga kita sudah tidak asing lagi bila mendengar berita ada pelajar tawuran, pelajar meninggal dunia karena overdosis, kemudian pelajar bunuh diri, pelajar banyak degradasi moral yang terlihat pada saat sekarang, Pak. Diakui bahwa tidak semua siswa pelajar memiliki sifat atau karakter yang seperti itu, tetapi jumlahnya semakin bertambah tahun ke tahun. Buktinya mengutip dari data website fk.ugm.ac.id bahwa kekerasan sesama pelajar di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 50% dan kini sudah mengarah pada tingkat kejahatan bisa dilihat di Yogyakarta ada yang namanya Klitih. Nah, Klitih ini sudah merajalela sekali dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 terdapat 3,8% pelajar dan mahasiswa yang menyatakan pernah menyalahgunakan narkoba juga gitu. Kemudian data KPAI 2018 menyebutkan bahwa tawuran di kalangan pelajar meningkat 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 juga angka tawuran hanya sekitar 12,9%, sedangkan di 2018 menjadi 14%. Jadi hal inilah yang mendasari mengapa kita mengambil degradasi nasionalisme ini, karena balik lagi ke tadi, Pak, mudahnya nasionalisme ini merupakan sikap cinta kepada tanah air, di mana Pancasila adalah dasarnya gitu. Dan kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mengedepankan nasionalisme ini. Dan untuk apa? Untuk menunjang implementasi Pancasila itu sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, masih ada 1 menit lagi. Silakan yang akan menambahkan. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Nasionalisme sendiri adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Adalah sebuah pekerjaan besar dan berat bagi siapapun penggiat dunia pendidikan di negeri ini untuk mendidik siswa pelajarnya dalam kancah dunia modern yang serba digital seperti sekarang ini. Degradasi moral bangsa di kalangan pelajar sudah mencapai titik kritis. Perlu penanganan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder dan pihak terkait untuk membangkitkan kembali gairah kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan pelajar kita. Mungkin cukup sekian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Baik, waktunya selesai dan berikan semangat kepada kelompok 1. Baik, silakan untuk di-close tayangannya dan kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menampilkan yel-yelnya. Ayo kelompok 1 kita on mic. Kalau ada yang tanya kita kelompok berapa, kita jawab. Kelompok 1. Kelompok 1. Caps, kelompok 1. Caps, caps. Kelompok 1. Caps, kelompok 1. Caps, kelompok 1. Kelompok 1, caps, caps. Terima kasih, Pak. Saya nggak ngerti, sumpah ya. Apa yang dibicarakan. Baik, tapi itulah ya, yel-yel dari kelompok 1. Membingungkan. Mungkin sudah profesor itu yang buat ininya. Nyelek, Pak, nyelek. Ya,
Jadi saya nggak ngerti, beneran. Makanya saya bilang sumpah nggak ngerti. Baik, silakan kepada ketua kelompok untuk memberikan salam hormat kepada Dewan Juri. Ayo teman-teman kita memberi salam. Ya, dan dipersilakan untuk menarik raise hand. Ya, baik. Mudah-mudahan kelompok 2 nanti yel-yelnya jelas ya. Saya mah nggak ngerti beneran. Masih penasaran apa yang dikatakannya. Lebih sulit dari bahasa apa ya? Sanskerta mungkin, Sanskrit. Udah aja. Terima kasih, saya jadi bingung. Ini apa ya? Baik. Nah, kita akan menuju pada kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan berbicara masalah alternatif kebijakan bagaimana nasionalisme itu biar tidak terjadi degradasi. Dan kita harus tahu ya, yang namanya nasionalisme Indonesia itu adalah persatuan. Itu nasionalisme yang sesungguhnya untuk Indonesia. Jadi kalau kita cinta tanah air, kita bersatu. Kalau kita Indonesia, kita bersatu. Nah, seperti itu. Baik, silakan kelompok 2 untuk raise hand. Baik, dan disilakan kepada ketua kelompok untuk memimpin memberikan salam kepada Dewan Juri. Baik, terima kasih kepada Pak Asep atas waktunya. Baik kepada teman-teman semua, mari kita berikan salam hormat kepada Dewan Juri. Baik, di kelompok 2 ini terdapat saya sendiri Nabila Putri Ananda, kemudian juru bicara yaitu Nadia Reswara, kemudian Puji Rahmawati, Devita Maharani, Fauziah Sania, Rifki Hafiz, M. Abdurrahman Al-Gofiki, Indra Bakti, Nurul Hasanah, Dandi Ramadan, Rian Mijasafat, dan Muhammad Dito. Sekian dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya kita berikan semangat dulu untuk kelompok 2, jangan tegang ya, karena Anda belum ditanya ya. Ini baru masa tahap pemaparan, belum pada pertanyaan. Baik, disilakan kepada Nadia Reswara untuk memaparkan hasil kajiannya selama 4 menit. Waktu dan ruang disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Di sini saya Nadia sebagai juru bicara dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kajian kami mengenai kebijakan pemerintah terhadap dalam mengatasi masalah degradasi nasional ini. Boleh di next slide? Adapun kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme bangsa yang terdegradasi oleh pemerintah, kami mendapatkan 4 macam kebijakan. Yang pertama itu ada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Program ini dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dengan tujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Program ini diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme bangsa karena masyarakat diharapkan dapat mencintai produk dalam negeri. Untuk program yang kedua itu adalah Gerakan Bagimu Negeri. Gerakan Bagimu Negeri ini muncul karena adanya ancaman dan krisis ideologi bangsa. Adapun tujuan dari Gerakan Bagimu Negeri ini adalah melakukan aktivitas komunikasi untuk mendukung ketahanan nasional dan implementasi Pancasila dengan melibatkan semua elemen bangsa, lintas sektor, serta komponen lainnya. Program ini dapat dimulai secara sukarela oleh para inisiator yang mempunyai visi dan misi yang sama, yang sifatnya informal dan informal dari anak bangsa. Program ini dapat diikuti dari berbagai elemen anak bangsa tanpa adanya birokrasi dan hierarki yang kaku. Dengan adanya program ini merupakan salah satu jalan pintas bagi anak bangsa dan jalan termudah karena tidak memiliki hierarki yang kaku dalam menjalankan nasionalisme bangsa. Boleh di next slide. Untuk kebijakan yang ketiga yaitu adalah pendidikan. Program ini di Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM yang ditulis dalam Perpres nomor 87 tahun 2017. Program ini melibatkan 3 pihak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan dari program itu
membangun dan mendidik dan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik menghadapi perubahan di masa depan. Dengan adanya program harap tidak hanya cerdas, namun peserta. Untuk mengakhir atau yang keempat adalah kebijakan bangga bayar pajak. Pada kebijakan bangga bayar ini dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki sistem perpajakan sehingga dapat memaksimalkan target pajak negara. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat membayar pajak sebagai suatu kebanggaan, karena dengan membayar pajak, kita artinya dapat memberikan fasilitas yang lebih baik kepada semua warga negaranya, dan dapat meningkatkan nilai-nilai kepada Pancasila. Sekian, terima kasih yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Terima kasih kepada Nadia Reswara sudah memaparkan hasil kajiannya. Kita persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan waktu dan tempat. Terima kasih. Ya, dari kebijakan apa ya? Yang Anda paparkan, kebijakan program yang sudah Anda paparkan, apakah ada kendala dari setiap program tersebut ketika sudah diterapkan? Itu satu. Yang kedua, apakah kebijakan ini bisa menaikkan rasa nasionalisme dari generasi muda saat ini, misalnya? Terima kasih. Silakan kepada kelompok 2 untuk langsung dijawab. Baik, Ibu dan Bapak izin menjawab terkait untuk kendala dari program-program yang telah kelompok kami paparkan, pasti ada Pak Bu. Untuk kendala itu sendiri adalah sudah banyak gitu untuk sosialisasi terkait program ini sudah dijalankan, tetapi merasa ya kenapa harus saya, ataupun kenapa tidak orang lain saja, jadi lebih mendahulukan orang lain dulu. Jika memang sudah merasa si program itu sudah berhasil, baru diikuti, seperti itu untuk kendalanya. Jadi lebih ke dalam kesadaran diri sendiri. Kemudian terkait kendala, kemudian mohon maaf Ibu tadi, mohon maaf boleh diulangi pertanyaannya Pak Bu? Saya juga lupa ya, apa tadi teh judai teh? Tadi teh kendala, lalu apakah memadai kebijakan-kebijakan ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan kembali. Untuk memadai, dilihat dari program-program yang sudah dicetuskan oleh pemerintah, cukup memadai gitu Bu, terkait dengan keadaan negara kita gitu. Contohnya seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Di sini cukup memadai karena saat ini banyak produk-produk dalam negeri yang mulai meningkat, di mana kualitasnya cukup bisa bersaing dengan produk-produk di luar negeri. Kemudian untuk program pendidikan karakter ini cukup memadai karena banyak penerapan yang banyak sekolah-sekolah ataupun lingkungan masyarakat yang sudah menerapkan pendidikan karakter ini. Kemudian untuk gerakan Bagimu Negeri ini, contohnya seperti Yogyakarta yang telah menerapkan gerakan Bagimu Negeri ini untuk aktivitas komunikasi untuk mendukung ketahanan nasional dan implementasi Pancasila dengan melibatkan semua elemen bangsa. Yang terakhir ada bangga bayar pajak. Mungkin untuk bayar pajak sendiri ini kembali lagi kesadaran diri, soalnya pasti banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang belum membayar pajak. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Terima kasih. Mungkin kepada teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan.
Ya, silakan. Yang lain? Barangkali Nadia sebagai juru bicara mau menambahkan? Mungkin saya setuju dengan pendapat Nabila karena dengan adanya kebijakan tersebut sangat bisa meningkatkan rasa nasional masing, Bapak, begitu. Ya, silakan. Ada lagi? Bagaimana Ibu Imas? Kalau Cukup, begitu Pak kita Asep. semangat dulu untuk kelompok 4. Baik, kita akan melaju pada bagian selanjutnya. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan yel-yelnya. Waktu dan tempat di beranggota kami dari kelompok 2 beranggotakan 12 orang membernya akan membawakan untuk hati semua biasa. Infonya apa? Coba saja teman mengamati dengan seksama. Jangan lupa ilmunya, dengarkannya sayang. Perbedaan bukanlah hal yang menjadi penghambat untuk kita bersatu, Melainkan perbedaan menjadikan keluarbiasaan yang kita miliki. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin orang paham perbedaan, Dia akan paham makna kebersamaan. Kelompok 2, one team berjaya. Iya, luar biasa ya. Oh, jadi marhaban tiba ya. Jadi bukan Ramadan tiba, tapi marhaban tiba. Oke, luar biasa. Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan salam hormat kepada Dewan Juri. Baik, kepada seluruh kelompok 2 memberikan salam hormat kepada Dewan Juri. Baik, dan dipersilakan untuk menarik KSN-nya. Baik, setelah tadi ragu tentang Ramadan, memang baru kita lalui ya. Dan kita akan menginjak pada kelompok selanjutnya, di mana kelompok ini akan memilih satu kebijakan yang, atau program tadi kata Bu Imas ya, satu program yang paling realistis untuk diimplementasikan untuk mencegah terjadinya degradasi nasionalisme bangsa. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan undang kelompok 3 untuk menekan raise hand-nya. Baik, kepada ketua kelompok dipersilakan untuk memimpin, memberikan salam hormat kepada Dewan Juri. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Dewan Juri yang terhormat. Ya, silakan Jip untuk mengenalkan anggota-anggota kelompoknya. Mohon ini Safia, mohon maaf Bapak yang off cam sedang sakit. Baik, silakan. Adi Rafli Ramdhani, Jif Syafiq Akbar, Miftahul Haira, Namira Hoshi Nashiwa, Nusratina Bayani, Dimas Chandra Seka, Irna Marwa, Stafa Dinastia,
Sylvia Amelia Safia Hasim yang terkendala karena sedang sakit, Reginald Gilbert virus dan Virus Basman yang sedang terkendala sinyal. Baik. Ini adalah anggota dari kelompok 3. Ya, terima kasih Jip sudah mengenalkan anggota kelompoknya. Dan kita berikan semangat dulu untuk kelompok 3. Ya, tibalah kita pada sesi penjelasan yang akan ditampilkan oleh siapa? Saya Pak Syafiq Akbar, selaku juru bicara. Ya, baik, saya akan silakan kepada juru bicara untuk memaparkan hasil kajiannya selama 4 menit. Waktu dan tempat disilakan. Saya Syafiq Akbar, selaku juru bicara kelompok 3 yang akan membahas tentang mengembangkan kebijakan public class. Masalah yang diangkat oleh kami yaitu nasionalisme Indonesia yang mengalami degradasi. Dari kebijakan yang diberikan oleh kelompok 2 tadi, kami memutuskan untuk memilih satu strategi dari 4 strategi yang telah dipaparkan, yaitu menerapkan pendidikan karakter dengan mengedepankan pada sains, kebudayaan, religi, dan upaya memperluas budi pekerti. Alasan kami memilih kebijakan di atas untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan aslinya gitu. Pas kami memilih dengan menerapkan pendidikan karakter karena dalam menciptakan jiwa nasionalisme harus dimulai dari diri sendiri dengan adanya motivasi langsung dari dalam diri sendiri yang lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan motivasi dari luar. Maka dari itu, dengan menanamkan pendidikan karakter pada diri dapat memecahkan masalah generasi muda yang saat ini mulai memudar jiwa nasionalismenya. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu, butuh adanya pendidikan dalam karakter yang memadai dirinya untuk membangkitkan rasa nasionalisme, yang harus mempersatukan dirinya ke dalam suatu pembelajaran dan kebudayaan yang akan memperluas cara berpikirnya. Pendidikan karakter pada semua dimensi, yaitu dalam belajar, bergaul di masyarakat, beragama, dan bersama-sama memperbaiki budi pekerti. Jiwa nasionalisme generasi muda atau dari direvitalisasi dari caranya bersikap terlebih dahulu, yang dapat dimulai dengan lingkungan yang kecil atau kelas. Dewan juri yang terhormat, berikut ini beberapa contoh serta implementasi nilai dari pendidikan berkarakter dalam meningkatkan jiwa nasionalisme yang terdapat di lingkungan sekolah. Yang pertama itu disiplin, yaitu memiliki catatan kehadiran serta membiasakan diri untuk hadir tepat waktu. Serta selain itu bisa juga dengan menegakkan aturan untuk menggunakan seragam yang sesuai dari ketentuannya. Selanjutnya ada kreatif, yaitu menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan pola pikir dan bertindak secara kreatif seperti pemberian tugas yang dapat menciptakan karya-karya yang baru tentunya. Yang selanjutnya itu ada mandiri, yaitu sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang dia miliki atau menjadi hak dan kewajiban diri sendiri. Selanjutnya itu ada religius nih teman-teman semua, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan ibadah dan menanamkan kebiasaan berdoa sebelum belajar. Selanjutnya itu ada jujur, yaitu transparansi dalam segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini diimplementasikan dengan menyediakan kantin kejujuran contohnya. Yang selanjutnya ini ada empati. Nah, empati ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongannya, seperti membantu teman yang terkena musibah banjir misalnya. Selanjutnya ada toleransi nih, yaitu menghargai serta memberikan perlakuan yang sama kepada sesama peserta didik dalam menghormati dan menghargai setiap perbedaan tentunya. Selanjutnya ada rasa ingin tahu, yaitu menyediakan sebuah media komunikasi untuk berekspresi kepada semua peserta didik dan memiliki rasa ingin mempelajari budaya lain serta selain budayanya sendiri tentunya. Selanjutnya ada bersahabat serta komunikatif nih teman-teman, yaitu menciptakan suasana kelas yang memudahkan terjadinya interaksi sesama peserta didik dan pendidik atau sebaliknya dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Selanjutnya ada peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Dan yang terakhir ini ada kepercayaan diri, yaitu menghindarkan setiap kecurangan dalam melaksanakan tugas di sekolah dan berani mengambil setiap resiko atas apa yang udah dipilihnya. Dengan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme ini di dalam kelas dapat membangun rasa kepercayaan diri dan saling menghormati satu sama lainnya. Terutama dapat membuat kelas menjadi teratur, baik dari sifat maupun tingkah lakunya. Dewan juri yang terhormat, kesimpulannya ialah pendidikan karakter ini tidak hanya sekedar menyuruh peserta didik untuk mempelajarinya, tetapi perlu adanya juga peran dari pendidik untuk menjadi karakter yang ingin diajarkan kepada peserta didik. Sama halnya seperti menciptakan jiwa nasionalisme yang harus datang dari dalam diri sendiri. Pendidikan karakter juga harus datang dari dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, jika pendidik sendiri tidak dapat menjadi contoh dalam pendidikan karakter, maka pencapaian dari pendidikan karakter akan terbilang sulit, bahkan mustahil untuk dicapai.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gib sebagai juru bicara dari kelompok 3. Ya, saya langsung serahkan kepada Dewan Juri. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 4, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Ya, pemaparan dari kelompok 3 ini cukup jelas ya, dan pertanyaan dari saya adalah dari program yang kalian pilih, apa kekurangan dan kelebihan program ini untuk diterapkan di sekolah? Terima kasih. Baik, silakan kelompok 3. Silakan langsung dijawab saja. Bapak Dewan Juri izin menjawab. Silakan. Ya mungkin tadi terkait apa ya, kelebihan gitu ya, kelebihan atau kekurangan dan kekurangannya juga gitu ya dari program yang telah tadi jubir kelompok 3 jabarkan gitu ya. Kurang lebih kan sama ya ketika kita membuat sebuah program atau sebuah kebijakan gitu. Yang pertama kali paling berperan itu si objek yang terkenai program itu gitu. Bagaimana dia bisa, kalau misalkan tadi di kelompok 2 itu kan disebutkan kembali lagi pada diri masing-masing gitu ya. Kendalanya paling di situ gitu kan ya. Karena ada aja gitu ketika sudah diberikan kebijakan atau sudah diberikan program-program, tapi kesadaran dari diri masing-masingnya belum ada gitu. Nah sebenarnya kurang lebih sama juga gitu ya dengan kebijakan kelas ini gitu. Karena ketika memang kan ini memang tujuannya adalah untuk menyadarkan kembali gitu ya, atau membentuk pendidikan karakter gitu ya di kalangan pelajar gitu. Jadi memang kesadaran diri sendiri pun itu terkadang memang menjadi kendala gitu, karena memang tidak semua pelajar bisa terkondisikan gitu. Yang namanya ini kan kebijakan kayak masih proses lah gitu ya, belum ada outputnya gitu nanti. Ya paling outputnya itu kan ya nggak akan jangka pendek gitu, maksudnya dalam membentuk sebuah karakter itu pasti bakal lama gitu. Jadi mungkin ya tadi kekurangannya mungkin ya, kendala-kendalanya adalah tadi ya kesadaran diri sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan kelebihan mungkin tadi yang sudah dipaparkan itu, kalau bisa dibilang tuh realistis lah gitu. Maksudnya realistis karena memang diambil dari hal-hal atau problematika yang memang dekat gitu dengan kita para pelajar gitu. Jadi mungkin dalam penerapannya pun lebih terbayang dan lebih jelas gitu nanti ketika pelaksanaan programnya gitu. Seperti itu mungkin Dewan Juri yang terhormat. Iya, silakan yang lain. Ya, jika tidak silakan ke juru bicara, barangkali ada yang mau ditambahkan. Oke, di sini setuju sekali yang Mbak Nusrotina Bayani sebutkan. Di sini saya akan memberikan contoh lagi ya. Nah, penanaman nasionalisme ini kan sejak dini ya, melalui pendidikan atau karakter itu dapat mengembalikan kecintaannya tuh pada generasi muda terhadap tanah airnya tentunya. Nah, rasa nasionalisme ini tuh sangat penting. Jadi positifnya di sini itu diterapkannya pada anak-anak Indonesia sejak dini itu karena nasionalisme itu sangat penting pastinya. Dan jika negatifnya kalau misalnya tidak dilaksanakan, jika generasi muda ini sudah tidak lagi cinta lagi nih dengan negaranya sendiri, apa jadinya negara kita mendatang? Generasi muda itu harus bangga dengan negara kelahirannya, dan pasti teman-teman semua di sini bangga dong ya jadi warga negara Indonesia. Sudah, Jip? Cukup, Bapak. Ya, silakan yang lain. Ini masih ada 3 laki-laki lagi yang belum jawab. Mungkin izin menambahkan, Pak. Silakan. Terkait kekurangan dari untuk
penerapan pendidikan karakter ini, sebagai yang kita tahu itu dikutip dari Kemendikbud, sudah ada dari dulu program PP3, itu Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Sudah dari 2017, jadi mungkin itu kekurangannya untuk memang butuh waktu jangka lama untuk menerapkannya secara bisa terseluruh gitu Pak, untuk benar-benar tertanamkan dalam jiwa anak didik itu. Mengingat juga di kelas terkadang guru juga lebih fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu, dan terkadang tidak awas dengan untuk menambahkan setiap materi terkait pendidikan karakter di awal pembelajaran. Ini seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 3. Bagaimana Bu Imas? Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan tiba saatnya kelompok 3 untuk menampilkan yel-yelnya. Waktu dan ruang disilakan. Jantungku berdebar dan aku pun tak sabar. Lihatlah Indonesia, semangatku berkobar. Belasan tahun belajar, Kritis mengasah nalar. Tajam waktu mawar. Gua hafal loh Undang-Undang Dasar. Coba, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 apa? Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Elah, anak pinter. Maju tak gentar. Suara dan keinginan rakyat kan terdengar. Ubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila. Ubah Indonesia, sampai jiwa kita berubah. Luar biasa sekali ya. Lagunya semangat. Bahkan saya baru tahu Bu Imas ada yang satu merek dengan saya bajunya ya. Aduh, karena saya itu ada yang satu merek dengan saya. Baju kokonya tuh untung tidak beli corak itu. Ternyata ada yang pakai juga. Baik, terima kasih kelompok 3 dan silakan kepada ketua kelompok untuk memimpin memberikan salam kepada dewan juri. Mengucapkan terima kasih kepada dewan juri yang terhormat. Berikan salam untuk dewan juri. Terakhir Baik. dari kami, generasi muda cinta Indonesia. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa. Silakan untuk menarik kembali desainnya. Baik, tanpa tunggu lama lagi, kita menginjak kepada tampilan terakhir, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa pilihan yang paling baik adalah pendidikan karakter. Nah, bagaimana tahapan agar pendidikan karakter ini bisa betul-betul membina rasa nasionalisme warga negara Indonesia? Kita akan saksikan sebentar lagi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Oleh sebab itu silakan kelompok 4 untuk menekan tombol raise hand-nya. Baik, silakan kepada ketua kelompok untuk memimpin memberikan salam kepada dewan juri. Silakan ketua kelompok. Halo, ketua kelompok siapa ya?
Silakan dipimpin saja sama yang bisa komunikasi. Semuanya teman-teman, salam hormat kepada Dewan Juri. Baik, dan silakan untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Baik, izin memperkenalkan anggota kelompok 4. Dari kelompok 4 ada 9 anggota. Yang pertama saya Muhammad Surya Hamam, yang kedua ada Muhammad Nazirul Faujan, yang ketiga ada Dava Desviano, yang keempat ada Faiha Zaka, lalu ada Agnia Faza Afina, ada Yustika Priyantina, ada Nida Aulia Farida, selanjutnya ada Esa Rahman, Popi Nuraini, dan Ikna Hafsah Fauzia. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dan kita berikan tepuk semangat dulu untuk kelompok 4. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan persilahkan kepada juru bicara untuk menjelaskan hasil kajiannya. Waktu dan tempat disilakan selama 4 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Pak Asep Dahliana selaku moderator atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan action plan dari portofolio yang kelas kami kembangkan. Action plan dalam menyelesaikan permasalahan nasionalisme yang mengalami degradasi, kami fokuskan pada program-program pendidikan karakter. Mari kita maknai sama-sama bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu kunci utama untuk meminimalisasi degradasi yang terjadi. Manakala pendidikan karakter negara menyadari dan pentingnya mencegah degradasi. Terdapat beberapa program yang kami susun yang nantinya akan dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan. Program-program tersebut merupakan implementasi dari pendidikan karakter yang terbagi pada 4 fokus, yaitu fokus sains, nilai religi, kebudayaan, dan penanaman budi pekerti. Baik, boleh di next. Yang pertama itu ada pendidikan karakter dalam fokus sains. Terdapat 2 program, 2 agenda, yaitu ruang diskusi dan program literasi. Ruang diskusi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurang-kurangnya dalam 1 semester, guru melaksanakan 2 kali kegiatan ini. Dalam program ini, guru memilih topik diskusi sesuai materi yang mampu, kemudian dikaitkan dengan permasalahan sosial. Dalam menentukan solusi permasalahan sosial tersebut, berlandaskan pada pemikiran kritis, sistematis, dan terintegrasi dengan nilai-nilai luhur kebangsaan. Yang kedua, program literasi merupakan sebuah program di mana siswa diwajibkan untuk membaca buku minimal 15 menit dalam 1 hari di sekolah. Bukti dari kegiatan literasi yang dilakukan adalah dengan menuliskan apa saja yang didapatkan, kemudian nanti dipresentasikan saat buku yang dibaca telah selesai. Tentunya terdapat pengawasan dari guru terkait, yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, guru mewajibkan minimal 1 siswa untuk menyampaikan dalam 15 menit tersebut hal menarik apa yang mereka temui. Melalui kebiasaan ini, diharapkan dapat tumbuh sikap disiplin dan rasa ingin tahu pada peserta didik, khususnya dalam menghadapi permasalahan nasionalisme. Boleh di next. Kemudian yang kedua itu dalam fokus religi. Terdapat 3 agenda. Yang pertama, pelaksanaan sholat duha berjamaah. Program sholat duha bersama dapat menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, menumbuhkan rasa syukur, dan meningkatkan karakter religius peserta didik. Kegiatan rutin ini dapat dilaksanakan setiap hari Jumat dan sebelum jam pelajaran, namun dapat disesuaikan dengan keadaan atau situasi di sekolah. Pelaksanaannya dapat terlebih dahulu diinformasikan lalu diarahkan oleh pendidik kepada peserta didik. Dengan pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kemudian agenda kedua, membaca kitab suci sebelum memulai pembelajaran. Sebuah kegiatan rutin yang sudah pasti tujuan utamanya adalah meningkatkan karakter religius pada peserta didik. Pelaksanaannya sendiri sebelum jam pelajaran dengan waktu yang fleksibel. Kemudian yang ketiga itu smartren atau smart pesantren saat bulan Ramadan. Kegiatan pesantren kilat sudah sering kita dengar, bahkan tak jarang kita terlibat di dalamnya. Namun dalam program yang kami rancang, diharapkan terdapat perbaikan dan inovasi dalam kegiatan ini. Kegiatan pesantren kilat tidak terpatok pada ceramah saja, melainkan sekolah mendatangkan pemateri dari luar sekolah. Materi yang disampaikan berkaitan dengan permasalahan bangsa yang dipandang dari sisi religi, dikemas dengan menarik, mudah dimengerti, dan komunikatif. Dalam pematerian, tentunya pemateri harus aktif mengajak siswa berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi. Boleh di next. Kemudian pendidikan karakter dalam fokus kebudayaan. Terdapat 2 agenda, yang pertama Rabu Bahasa dan yang kedua pegelaran seni. Rabu Bahasa merupakan program di mana siswa dapat meningkatkan kebudayaan membaca pada peserta didik. Untuk teknis pelaksanaannya, pada setiap hari Rabu, siswa diharuskan melakukan percakapan dengan bahasa daerah mereka. Peran guru, terutama guru bahasa daerah, sangat diperlukan. Untuk
untuk mengajak semua guru yang lain berbincang dengan siswa menggunakan bahasa daerah. Setiap hari Rabu ini juga OSIS mempublikasikan poster digital yang menjelaskan informasi mengenai bahasa daerah, baik kosakata, penggunaannya, arti bahasa tersebut dalam bahasa Indonesia, dan informasi lainnya. Kemudian ada pagelaran seni, yaitu sebuah ajang ujian praktik siswa kelas 12 yang memiliki banyak sekali kesempatan bagi penanaman nilai kebudayaan. Setiap kelas diwajibkan menampilkan pagelaran seni, baik itu tarian daerah ataupun drama dan dari cerita rakyat yang berbeda di setiap kelasnya. Tentunya kegiatan ini akan sangat efektif karena sekaligus sebagai penilaian ujian karakter mata pelajaran seni budaya. Dan yang terakhir, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Itu setiap saya kalau kasih jelasin si pro dan kontra itu kok apa ya namanya, kan tidak fokus pada nilai religi. Seringkali kita tahu bahwa siswa-siswa yang berada di SMA negeri, yang berada di sekolah negeri, ketika diterapkan suatu program religi, mereka berpikir ini sekolah negeri atau ini sekolah negeri atau madrasah, seperti itu. Dan seperti misalnya hafalan surah, terus yang pembacaan kitab suci, mereka banyak yang menganggap bahwa itu mengganggu dan mengganggu fokus belajar mereka, memiliki kewajiban yang lain seharusnya dalam sekolah negeri itu tidak ada. Dan itulah di situ peran pendidik harus terus meyakinkan bahwa toh dalam Pancasila kita yang merupakan akar di mana nanti ketika kita memahami, kita memaknai, dan kita mendalami juga mengamalkan Pancasila, kita dapat memiliki nasionalisme. Toh dalam Pancasila pun terdapat ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tidak ada sama sekali ketika pendidikan karakter yang difokuskan ke dalam nilai religi ini, kontraknya seharusnya tidak ada, namun sampai sekarang pun selalu ada seperti itu. Dan untuk terus berkelanjutan, apakah yang dapat kami lakukan gitu. Nah, ini seperti yang tadi yang belum tersampaikan oleh juru bicara kami, dikaitkan dengan nilai, karena menjadi kewajiban siswa seperti pagelaran seni kami tadi itu tidak hanya pagelaran seni, namun merupakan ujian praktik kelas 12, yang mana nanti ada nilainya dari guru mata pelajaran seni budaya yang berpengaruh pada nilai siswa-siswa, sehingga siswa pun akan turut, karena ini untuk nilai mereka akan ikut turut partisipasi. Dan siswa-siswa yang lain yang menonton akan menyaksikan kebudayaan dari beragam daerah, dan itu akan terus berlanjut. Jadi tidak hanya siswa dipaksa untuk memiliki kesadaran, namun pendidik dan sekolah untuk agar program ini terus berkelanjutan harus memiliki ikut serta bahwa kami memiliki timbal balik, memiliki timbal balik pada siswa bahwa apa yang siswa dapatkan gitu. Jangan hanya memaksa untuk sadar, tapi pendidik ataupun stakeholder-nya sekolah ini tidak memiliki atau tidak memberikan timbal balik kepada siswa. Barangkali dari teman-teman lain. Silakan. Baik, izin menambahkan. Kalau menurut pandangan saya sendiri, pro dan kontra itu selain dalam fokus religi, dalam fokus sains juga ada gitu ya, dalam program literasi. Mengapa bisa dikatakan pro dan kontra? Karena di dalam pemikiran peserta didik gitu, literasi khususnya untuk membaca buku sendiri itu membosankan gitu. Mereka lebih senang membaca buku atau membaca hal-hal sesuatu itu melalui digital gitu. Nah, yang menjadi yang berkaitan dengan apa kita benar-benar seluruh komponen sekolah setuju gitu terhadap program literasi, ini bisa menumbuhkan sikap disiplin dan rasa ingin tahu pada peserta didik, khususnya dalam menghadapi permasalahan nasionalisme. Lalu cara agar program ini bertahan dalam jangka panjang adalah setiap programnya dievaluasi gitu selama 3 bulan sekali misalkan. Lalu dicari gitu di mana kekurangan dari program tersebut dan didiskusikan gitu apakah program tersebut akan dilanjutkan atau akan diganti dengan program yang serupa namun akan lebih efektif gitu apabila diterapkan. Baik, waktunya habis dan terima kasih kepada kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Baik, tibalah saatnya kita menyaksikan
kreasi dari kelompok 4. Waktu dan tempat disilakan. Perkenalkan semuanya, kami kelompok 4. Yang selalu siap siaga setiap saat. Kelompok 4 hebat. Baik, itu hasil kreasi dari kelompok 4 ya. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Ya, kepada ketua kelompok dipersilakan untuk memimpin memberikan salam hormat kepada Dewan Juri. Kelompok 4. Demikianlah hasil showcase hari ini. Namun sebelum kita beranjak pada tahapan selanjutnya yang akan dinilai oleh Ibu Imas Kurniawati, barangkali ada yel-yel kelas yang akan dipertontonkan, waktu dan tempat diisi. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Kami TKPNB Menjaga persatuan untuk masa depan seluruh Indonesia. Lompat, maju, menerjang, jaga damai untuk persatuan. Ragam dan beda bukanlah halangan, demi satu asa untuk Indonesia. Nasionalisme, toleransi tak terbatas. Majulah persatuan, rangkulah perbedaan. Cintailah negeri kita. Menjaga persatuan Untuk masa depan seluruh Indonesia. Menerjang, jaga damai untuk persatuan. Demi satu asa untuk Indonesia. Bergandengan tangan kita saling menjaga. Tunjukkanlah nasionalisme. Toleransi tak terbatas. majulah persatuan, hormati perbedaan. Cintailah negeri kita. Baik, luar biasa ya. Hiburan ini.
beneran ya. Tidak menegangkan. Coba kalau yel-yelnya seperti itu dari awal, wah nampaknya kita yang kesenangan ya Bu Imas ya. Aduh, terutama itu yang nari-nari nggak pegel tuh dari awal lagu sampai akhir nari terus. Baik Bu Imas ya. Biar tidak lama-lama lagi, coba barangkali Bu Imas langsung saja mengumumkan siapa nih nilai-nilai yang bagus dari kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi diurutkan ya dari 4 dulu. Oke, siap. Aduh, Pak Asep, saya meni receh pisan ya dari awal video pun saya udah ngakak ya. Apalagi guys aya eme tah. Aduh. Oke, saya akan mengumumkan meskipun berat. Karena apa berat? Karena semuanya udah bagus, semuanya terbaik ya. Good pisan lah. Nah, ini saya umumkan nih dari yang paling bawah, tapi paling bawah juga udah baik lah, udah keren gitu ya. Yaitu kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Urutan kedua dari bawah ada kelompok, ada yang bisa nebak? Kelompok 2. Tepuk tangan. Dan kelompok dan tingkat 1 peringkat 1 dan 2 itu diduduki oleh peringkat 1 kelompok 4. Kelompok 3 berarti peringkat 2. Ya, tapi intinya semuanya terbaik Pak Asep lah. Sip. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Imas ya. Baik, mungkin Anda bertanya kenapa pada mata kuliah ini ada semacam ini ya. Bahwa kita tahu kalau kita hanya duduk diam saja mendengarkan orang yang berbicara, hal itu tidak akan kita dapat serap seutuhnya. Oleh sebab itu, pembelajaran dunia sudah beralih dari sesuatu yang mengembangkan individualistis, mengembangkan sesuatu yang bersifat ego. Hari ini semuanya harus kolaboratif. Semuanya dilaksanakan bersama-sama. Oleh itu, Anda mengkaji berbagai keadaan dan Anda berhasil menemukan apa yang menjadi masalah dalam permasalahan nasionalisme dewasa hari ini. Dengan kata Anda, pendidikan karakterlah yang paling baik. Tadi di tahapnya ada yang bidang intervensinya ada, habituasinya pun ada. Tapi yakinlah itu suatu usaha yang memang tidak bisa kita nilai keberhasilannya dalam waktu yang dekat, melainkan dalam waktu yang cukup lama. Nah, disinilah Pancasila harus mewarnai kompetensi Anda. Anda meskipun bergerak dalam bidang teknologi, tapi Anda adalah orang sosial. Ingat, akhir dari pendidikan karakter itu adalah sosial. Ya, akhir dari pendidikan karakter itu sosial. Kalau Anda punya karakter, maka praktikan dalam dunia nyata. Kalau sosial tidak merasakan itu, berarti percuma Anda bilang ada pendidikan karakter. Baik, itu pertemuan kita hari ini dan saya selama mengajar mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, selama ini kata-kata yang tidak baik ya, untuk ditiru dan mungkin yang paling Anda pertanyakan adalah waktu ya. Tapi sudah saya jelaskan bahwa memang dengan sistem hibrid hari ini saya tidak perlu tiap hari sebetulnya mendampingi Anda. Anda baca sendiri karena tadi harus ada literasi kata Anda ya. Jadi harus pandailah berliterasi. Ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan selama 2 semester ini dapat menjadi sedikit pengungkit Anda untuk memiliki rasa kebangsaan yang baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kita akhiri showcase hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imas Kurniawati SPD MPD. Ini sebetulnya kakak saya ya. Jadi kakak tingkat saya. Jadi wah ini mah kita sudah seperti saudara. Jadi saya tidak asa-asa lagi ya. Makanya tadi pas ada Sunda, wah ini kesukaannya Bu Imas. Kalau urusan Sunda-Sunda mah jago banget ya. Nah, jadi mudah-mudahan Anda pun menjadi kenal. Siapa tahu nanti di jalan lewat ya, karena semester depan Anda akan ada di kehidupan yang baru ya. Selama 2 semester tidak bertemu, nanti mah ketemu di jalanan atau bahkan nanti Anda bertemu bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Kita akan foto bersama dulu ya. Silakan. Yuk teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian, mari kita foto bersama. Siapkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Gaya satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Baik. Ya, terima kasih. Nanti Nabila tolong di-share di grup ya. Link rekaman dari kegiatan ini dan hasil foto yang barusan. Baik, sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu lagi. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan nilai Anda pada semester ini mendapatkan yang terbaik. Sekali lagi kita tutup acara ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izin keluar dari Zoom. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Bu. Sampai jumpa. Good job, tim. Good.